Kalau untuk mes itu dari dulu bos, tidak disediakan. Habis kalau kita direkrut secara online ke sana, ntar mau tinggal di mana? Satu kali pengisian, jika terjadi kesalahan maka mereka tidak bertanggung jawab. Jadi POH Tanjung Uli itu seperti apa? Mereka bertanya kepada saya di WhatsApp kemarin. Ini khusus bagi kalian semua yang memiliki KTP dari luar yang sudah bertanya jika tidak disediakan mes untuk calon karyawan baru di PT IWIB. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Untuk kalian semua ini yang dari luar Maluku Utara nih, ini banyak masih bingung. Sebenarnya saya sudah bahas untuk informasi mes PT IWIB dan calon karyawan yang baru saja direkrut oleh PT IWIB. Jadi simak baik-baik supaya tidak gagal paham, apalagi ini bagi kalian semua yang dari luar Maluku Utara ini. Untuk kalian semua yang memang sudah dapat balasan dari PT IWIB, di situ kan untuk persyaratan online ada manifest yang akan kalian isi sebelum kalian datang ke sini. Di manifest itu pun kalian harus hati-hati, karena di manifest tersebut ada 3 gelombang yang akan diberangkatkan dari kota asal. Jadi gelombang pertama tanggal sekian, gelombang kedua dan gelombang ketiga. Saat kalian sudah dapatkan WhatsApp seperti ini, dibaca baik-baik bos. Di poin itu dikatakan bahwa pengisian data tersebut melalui link itu hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Jadi kalau salah berarti tidak bisa lagi untuk perbaiki. Solusinya bagaimana jika sudah salah pengisian? Baik data diri dan jadwal keberangkatan itu banyak yang salah dalam pengisian karena terlalu buru-buru saat mengisi formulir tersebut. Jadi kalian kalau sudah dapatkan formulir yang sudah seperti saya tampilkan tadi, itu dibaca bos. Perbiasakan untuk membaca dulu sebelum terburu-buru untuk mengisi formulir tersebut. Karena kalau kalian nanti juga di sini ya sama, diberikan waktu untuk membaca semua isi PKB dan lain-lain sebagainya itu 30 menit untuk membaca sebelum kalian tanda tangan di atas materai. Nah, itu dia. Jadi sebelum saya memberikan solusinya kepada kalian semua tentang tadi yang sudah salah penginputan data diri, jadwal keberangkatan, sekarang saya bahas tentang mes dulu. Ada yang bertanya kepada saya di WhatsApp ini, yang dia lingkar ini. Katanya PT IWIB tidak menyediakan mes. Kalau untuk mes itu dari dulu bos, tidak disediakan. Cek saya video itu sudah ada berapa tahun lalu. Kayaknya saya pertama kali membuat channel YouTube ini, saya sudah bahas tentang video tidak disediakan mes oleh PT IWIB. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mes di PT IWIB adalah milik perusahaan lain, begitu. Tapi, ini ada tapinya. Kalian yang dari luar Maluku Utara yang direkrut secara online, setelah dapat jadwal keberangkatan, maka akan didatangkan ke pos lagi. Didatangkan ke pos TNI untuk dipukul pantat telinga, bukan. Jadi datangkan ke Tanjung Uli, itu disediakan mes. Itu pertama. Catat. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa habis kalau kita direkrut secara online ke sana ntar mau tinggal di mana? Bos. Itulah pentingnya bertanya. Jadi kalau kalian yang mau bertanya kepada saya juga, silakan klik di bawah ada tombol gabung, ya klik supaya terhubung dengan saya di via WhatsApp. Kemarin itu ada yang sempat WA kepada saya begini. Dia bilang, saya sempat baca tidak disediakan mes, makanya saya tidak mau berangkat. Tapi setelah saya klik bergabung, konsultasi dengan ODP Bapak, kira-kira bagaimana ini? Setelah saya tahu ada mes. Anda kemarin itu sudah tidak mengisi lagi formulir keberangkatan di manifest. Jadi tidak bisa lagi Anda untuk berangkat. Begitu bos, karena Anda sudah menggagalkan atau meng-cancel jadwal tersebut. Kalau Anda mau ke sini masih bisa bos, tapi biayanya ditanggung sendiri. Tidak ada
cerita lagi tentang mes, Anda harus kos begitu di sini. Jadi kalau sementara kos, pemasukan berkas boleh. Tapi kalau Anda mau ngotot lagi untuk berangkat, disediakan tiket dan lain sebagainya, itu mohon maaf tidak ada lagi. Setelah itu kalian kan didatangkan dari kota asal, tinggal di mes yang disediakan oleh PT IWIP, mes sementara. Trainingnya kalian masih bisa tinggal di mes tersebut. Tapi kalau sudah kontrak, maka kalian harus bayar. Dengan catatan akan dipotong gaji secara otomatis melalui dari payroll. Jadi kalau nanti di slip gaji kalian lihat ada pemotongan akomodasi, jangan kaget. Karena itulah PT IWIP tidak menyediakan mes. Jadi kalian membayar biaya mes tersebut ke PT itu yang tadi menyediakan rumah atau menyediakan mes untuk kalian semua. Nah, jadi paham toh, tidak disediakan mes, tapi kalau yang direkrut dari luar Maluku Utara tetap disediakan mes. Setelah kalian lulus training kontrak, berarti harus bayar. Karena kalau yang gratis itu hanya kentut yang saya bilang kemarin. Oke, sekarang saya bahas yang salah pengisian formulir keberangkatan di manifest. Nah, jadi kalau sudah dapat manifest seperti ini yang kalian terima, baik di email maupun di WhatsApp, itu dibaca dulu sampai habis, baru diisi manifestnya. Karena di manifest itu Anda diberitahu bahwa Anda harus mengisi tanggal sekian. Misalkan tanggal 20 jadwal keberangkatan Anda, berarti di manifest itu Anda harus pilih di tanggal 20. Tidak bisa Anda pilih di tanggal 15. Karena di tanggal 15 kemungkinan itu adalah gelombang kedua yang akan diberangkatkan oleh HRD PT IWIP yang melakukan rekrutmen secara online dari kota asal kalian. Oke, setelah sudah salah penginputan seperti itu, solusinya seperti apa adik Bapak? Itu yang tanya kemarin. Solusinya, sebelum tanggal keberangkatan Anda itu, Anda sudah ke Tanjung Uli duluan. Itu solusinya. Langsung konfirmasi sebelum tanggal tadi. Contoh yang saya katakan tanggal 20. Konfirmasi langsung ke loket. Jadi jangan ke loket pendaftaran. Anda ke loket F. Di sana itu informasinya lengkap. Jadi setelah konfirmasi ke mereka, Pak, saya ini kemarin salah pengisian manifest, makanya saya tidak diberangkatkan oleh staf HRD PT IWIP. Ini WA-nya. Kasih tunjuk WhatsApp yang mereka kirimkan kepada kalian semua. Supaya mereka nanti akan menghubungi juga pihak rekrutmen. Jadi setelah ditelepon pihak rekrutmen, dipertemukanlah dengan Anda. Begitu. Jadi nanti diatur jadwal MCU-nya. Jadi ruginya Anda kalau salah pengisian manifest keberangkatannya begitu. Dan solusi terakhir itu saya katakan, kalian perlu menghubungi dulu nomor WhatsApp itu yang kirimkan formulir dan manifest kepada kalian semua. Katakan ke mereka, saya salah pengisian jadwal keberangkatan. Begitu. Nanti mereka pasti akan tanya, Anda isi tanggal berapa? Kalau Anda katakan Anda isi tanggal 15 atau tanggal berapa saja yang Anda isi, maka nanti kalau ada solusi dari mereka, berarti mereka akan berangkatkan Anda sesuai tanggal itu. Tetapi kalau di tanggal itu full yang sudah diisi oleh orang lain di gelombang kedua, maka Anda tidak akan diberangkatkan. Perlu konfirmasi dulu kepada mereka solusinya seperti apa. Kalau mereka bilang tidak bisa lagi, berarti Anda harus ke Tanjung Uli dengan catatan biaya tiket ditanggung sendiri. Terakhir sini saya tambahkan juga ada yang tanya POH Tanjung Uli itu di surat pernyataan. Jadi POH Tanjung Uli itu seperti apa? Mereka bertanya kepada saya di WhatsApp kemarin. POH Tanjung Uli itu berarti kalau Anda melakukan perjalanan cuti, Anda tidak ditanggung biaya cuti untuk ke kota asal. Paham ya? Jadi POH Tanjung Uli berarti Anda cuti di wilayah Halmahera Tengah ini. Berapa besarannya saya tidak tahu, besaran cuti di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah ini. Jadi itu Anda hanya diganti biaya perjalanan cutinya ya, sesuai dengan POH Tanjung Uli. Jadi kalau mau pulang kampung, itu menggunakan uang pribadi. Jadi PT IWIP hanya mengganti saja transportasi mungkin dari
Tanjung Uli ke Ternate atau ke Weda. Sebesar berapa itu saya tidak tahu. Jadi perlu kalian catat baik-baik untuk POH. Itu sudah jelas saya sampaikan hari ini. Jadi kalau dulu POH-nya ditanggung oleh PTI, berarti pergi pulang kota asal itu ditanggung oleh perusahaan. Tapi saat ini ya seperti itu, dan kita hanya mengikuti alurnya saja yang mereka tentukan. Saya tambahkan di sini mungkin sedikit saja sebelum saya pamit. Ini yang selalu bertanya kepada saya, kalau sudah dapat balasan email seperti ini, itu kira-kira kapan mereka akan panggil kita. Jadi kalau sudah diterima email seperti itu bos, itu ibarat kalian melamar di loket, itu berkasnya baru diterima. Jadi kalau dipanggil ya syukur-syukur, kalau tidak dipanggil berarti berkas kalian tidak memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi kriteria yang mereka minta dari PT IWIB. Jadi saya rasa cukup. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.